Haddatsana Malik an Abdullah bin Dinar an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala ngendikan sinten Ibnu Umar qala ngendikan sinten Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam li ashabil hijri tentang penduduk daerah Hijr, li ashabil hijri tentang penduduk daerah Hijr, la tadkhulu aja masuk sapa sira kabeh ala haula il mu'adzabina ing atase mengkono-mengkono wong kang kena azab, illa antakunu kejaba ana sapa sira kabeh iku bakina nangis kabeh ayyusiba ay makhafata ayyusiba krana arahe wedi arep yen to menimpa kum ing sira kabeh apa misluma sepadane perkara asaba kang menimpa apa ma hum ing mu'adzabin. Bismillahirrahmanirrahim. Ini masih ada hubungannya dengan hadis yang sebelumnya ketika Rasulullah perang Tabuk. Wallahu a'lam, apakah ini ketika Rasulullah pulang atau Rasulullah berangkat? Kenapa? Karena untuk menuju Madinah ke Tabuk dan otomatis dari Tabuk menuju Madinah, salah satu rute yang dilewati adalah Al-Hijr. Al-Hijr adalah daerah kaum Tsamud yang dulu kaum Tsamud diutus Nabi siapa? Nabi Saleh. Wa ila Tsamud akhahum Salihah. Jadi Hijr ini nama kota, Hijr nama kota. Kabilah yang bertempat di sana dulunya adalah kabilah Tsamud. Nabi yang diutus Nabi Allah Saleh. Setelah dihancurkan sama Gusti Allah Ta'ala, yakni wonge mati kabeh, di ayatnya apa? Fa akhadathumur rajfah. Fa'akhadathumur rajfah, diberi gempa bumi yang sangat besar sama Gusti Allah Ta'ala sampai mereka ketakutan dan mati ketakutan gara-gara gempa buminya. Akhirnya tidak ada yang hidup lagi di sana. Dan setelah adab tersebut, kota Hijr menjadi kota mati. Hijr menjadi kota mati. Sampai sekarang Hijr masih ada. Sampai sekarang daerah Hijr ini masih ada dan dikenal dengan daerah Madain Saleh. Madain Saleh. Madain Saleh yakni panggone kotane Nabiullah Saleh. Madain Saleh. Sampai nih nanti minta izin sama teman-teman idarah atau dirasah kepengin ngerti Madain Saleh di Google bisa cari Madain Saleh. Mim dal alif hamzah pakai nibrah, hamzah pakai wadah ada tunun. Madain Saleh. Nanti ada gambarnya bagaimana kota tersebut. Kalau sampean di Jordania ada yang namanya Al-Batra atau Petra. Petra ada sama Madain Saleh punya kesamaan. Mereka tinggal di daerah gunungan, daerah gunung. Yang gunung di sana pasti dari batu. Lah gunung di Indonesia gembuk teko apa jenenge lemah ya. Indonesia gembuk lah gampangane ini apa jenenge gununge. Tapi nek nanggone daerah Arab sana rata-rata gunung dari batu. Dan kaum Tsamud diberi keistimewaan sama Gusti Allah Ta'ala, mereka bisa mengukir batu tersebut jadi rumah dan rumah tinggal jadinya. Jadi kalau sampean lihat Petra ataupun Madain Saleh, batu besar-besar tapi bentuknya rumah-rumah atau istana-istana. Hadza huwa Hijr. Dan Rasulullah pernah lewat di daerah Hijr, di daerah Madain Saleh, ketika entah berangkat dari Madinah menuju Tabuk ataupun dari Tabuk menuju Madinah, salah satunya. Faham? Kaum Saleh, kaumnya Nabiullah Saleh, sampean jelas sudah hafal ceritanya bahwa mereka kufur kepada Nabiullah Saleh dan akhirnya Nabiullah Saleh diberi mukjizat sama Gusti Allah Ta'ala, yaitu keluarnya unta dari batu. Kita sudah pernah ngomong bahwa mukjizatnya seorang nabi itu pasti sinkron atau selaras dengan kehebatan kaum tersebut. Ketika kaumnya Nabiullah Saleh, kaum Tsamud, bisa membuat batu-batuan besar menjadi rumah, yakni bisa digunakan, maka Nabiullah Saleh diberi sama Gusti Allah Ta'ala bisa mengeluarkan unta dari bebatuan. Akhirnya ketika dikeluarkan unta dari bebatuan, mereka diberi sumpah sama Nabiullah Saleh bahwa satu hari kalian minum, satu hari ontane sing minum. Jelas ya, gantian minum. Nek ontai minum,
kalian gak oleh ngombe. Nek wayahe kalian ngombe, untane gak minum. Jadi mereka sudah tahu jadwalnya. Dan kata-kata Samud, namanya kan kaum Samud. Kata-kata Samud diambil dari kata samidal ma'u, atau airnya sedikit, airnya menjadi sedikit. Samud atau di daerah Hijr atau daerah Madain Soleh, memang di sana daerah yang kekurangan air. Daerah yang kekurangan air. Akhirnya di daerah Hijr ini mereka punya sumur. Sumurnya ini nek waktunya untane Nabiullah Saleh minum, ya sudah, orang-orang Samud tidak boleh minum. Tapi nek wayahe Samud minum, untai yang enggak minum. Seperti itu terus. Faham? Cuman sama Gusti Allah Ta'ala, karena mereka sudah nantang Nabiullah Saleh, diberi mukjizah yaitu dengan mengeluarkan unta dari dari batu, mereka tetap gak iman. Akhirnya diberi coba karo Gusti Allah, diberi bala sama Gusti Allah Ta'ala dengan bentuk apa? Nek waktu nih unta nih minum, air yang di sumur tadi bersumber dan jadi banyak. Jadi air untanya minum dengan enak. Untanya ini punya anak, gak untanya gak anaknya minumnya enak. Kenapa? Karena sumurnya kalau waktunya untanya minum, airnya nyumber. Paham? Hari kedua ketika waktunya orang-orang kafir dari kabilah Samud ini waktunya minum, airnya jadi sedikit. Jadi mereka rekoso setiap hari ngelihat untane lagi minum, airnya akeh. Ketika waktunya mereka, airnya jadi sedikit. Wah, kan diberi coba sama Gusti Allah Ta'ala. Akhirnya mereka mengatakan, ya sudah, kita bunuh saja bunuh saja untane Soleh ini, dan nanti kita minum di air tersebut. Akhirnya dibunuhlah untanya Nabiullah Saleh ini, naqatallahi wa suqiyaha. Ayatnya naqatallahi wa suqiyaha, ai da' naqatallahi wa suqiyaha, biarkan unta ini tetap minum, jangan sampai dibunuh. Tapi mereka tetap bunuh unta tersebut, dan akhirnya diberi rajfah sama Gusti Allah, diberi apa? Diberi gempa bumi yang sangat besar, dan akhirnya mati kabeh. Fawaid yang diambil dari kisah ini salah satunya adalah ada salah satu hadis bahwa Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, ashqal awwalin sama ashqal akhirin. Ashqal awwalin orang yang paling merugi, orang yang paling sial, orang yang paling bejat di zaman dulu adalah qatilun naqah, sing mateni untae Nabi Saleh. Wa ashqal akhirin, sedangkan orang yang paling rugi, paling bejat di akhir zaman adalah qatilu Ali, orang yang membunuh Sayyidina Ali. Paham ya? Jelas ya? Itu salah satu faedah dari kisah Hijr atau kisah kaum Samud bersama Nabiullah Saleh. Kenapa kok sampai dikatakan ashqal awwalin, orang yang paling merugi? Soalnya untanya ini meskipun bener untanya Nabi Saleh, tapi sing nyiptakno langsung sapa? Gusti Allah Ta'ala. Jelas ya? Maka mereka membunuh sesuatu yang min sya'airillah, sesuatu yang termasuk hal yang diagungkan oleh Gusti Allah Ta'ala. Faham? Jelas ya? Ketika rajfah, adab rajfah ini menimpa kaum Samud, semua orang yang berdarah Samud dibuat mati sama Gusti Allah Ta'ala. Entah itu yang ada di Hijr khususnya, ataupun yang di luar Hijr, di luar kota Hijr. Semuanya, semisal orang Hijr, habis itu lagi bepergian, semuanya mati. Kecuali satu orang tok. Satu orang namanya Abu Righal. Abu Righal dulu ini orang Hijr, orang Samud. Tapi ketika rajfah menimpa Hijr dan semua orang yang berdarah Samud dibuat mati sama Gusti Allah Ta'ala yang gak mukmin. Abu Righal yang kita bahas ini saat itu ada di Mekah. Saat itu ada di Mekah, dan haji ke Mekah adalah sudah sunnahnya para nabi sebelumnya. Meskipun nanti dirubah-rubah sama agama yang lain, tapi Mekah sudah menjadi tanah suci dari awal. Paham? Sudah menjadi tanah suci dari awal. Soalnya sejak Gusti Allah menciptakan langit bumi dan Gusti Allah mengatakan sujud, akhirnya bumi dan langit mengatakan ataina ta'iin.
Bumi yang mengatakan ataina ta'iin adalah tanah Mekah. Makanya karena mereka mengatakan dan menyatakan ataina ta'iin, ya Allah, kula gulem sujud dengan taat bukan dengan terpaksa sama Gusti Allah, diangkat menjadi tanah suci. Itu menurut sebagian ulama. Al-muhim, Abu Righal saat itu ada di mana? Di Mekah. Akhirnya ketika semua orang Tsamud dibuat mati sama Gusti Allah Ta'ala, Abu Righal tok sing selamat. Paham? Tapi Abu Righal saat itu keadaannya masih kafir. Dia selamat sampai akhirnya dia keluar Mekah. Ketika keluar Mekah baru mati. Paham? Tetap kena adab juga. Soalnya dia kafir kepada Nabiullah Saleh. Dan ngomong tentang Abu Righal hada, naudzubillah min dzalik. Bismillahirrahmanirrahim. Ngomong tentang Abu Righal hada ada beberapa riwayah. Riwayah yang pertama yang saya sebutkan bahwa Abu Righal adalah orang Tsamud. Ada riwayah lain bahwa Abu Righal dikatakan sama Kanjeng Nabi SAW, Abu Righal Abu Thaqif. Abu Righal adalah nenek moyangnya orang Thaqif, orang Taif. Itu pendapat yang kedua. Ada pendapat yang ketiga bahwa Abu Righal adalah contoh pengkhianatan yang terbesar di zaman Arab terdahulu. Maksudnya gimana? Sampean pasti ngerti kisahnya Abrahah, Raja Yaman ketika mau menghancurkan Ka'bah. Ngerti Ka'bah ceritanya jelas ya. Dari Yaman menuju Mekah, dari Yaman menuju Mekah nek zaman biyen, nek zaman saiki. Dari Yaman menuju Mekah kalau zaman sekarang sampean naik bis, ada kayak Jamal semisal insyaallah mau haji atau umrah, Allahumma amin. Mungkin dia sekarang lihat wala kef, tapi kalau nggak ngelihat tambah enak, kita doakan bidhahril ghaib, moga-moga dikabulno. Paham? Kiai Jamal nek mau apa tadi? Mau haji atau umrah. Nek naik bis dari Yaman menuju Mekah itu 3 hari, padahal bis ya nih. Paham? Dan jalannya jalan kayak jalan tol sekarang ini. 3 hari baru nyampe. Sampai naik bis dari sini ke Jakarta cuman sehari semalam nyampe sudah. Ini 3 hari dari Yaman menuju Mekah. Lah dulu Abrahah ketika dia mangkel dan kepingin menghancurkan Ka'bah, dia bersama tentaranya dari Yaman menuju Mekah. Dan orang-orang Arab semua kabilah. Ada apa? Saya kurang dekat. Walaknya situnya. Taib. Yang jelas siapa tadi kita ngomong? Abrahah. Abrahah ketika menuju Yaman ke Mekah dengan membawa ribuan tentara, ya jelas perjalanannya lambat, jalannya lambat. Dan ketika dia menuju Mekah, semua kabilah yang berada di sebelum Mekah memasang dirinya untuk menahan Abrahah jangan sampai datang ke Mekah. Tapi setiap kabilah yang mau melawan Abrahah dilibas habis. Setiap kali dilibas habis, setiap orangnya ditanyai, yang tentaranya ditanyai, ente tunjukkan saya jalan ke Mekah, nggak ada yang mau nunjukkan. Soalnya apa? Orang-orang Arab saat itu secara umum, nek ora iso tak tahan, sing penting aku ora bocorno Mekah kemana. Soalnya Abrahah nggak pernah ke Mekah, nggak tahu jalannya. Akhirnya semuanya merahasiakan kemana arah Mekah. Nek merahasiakan arah Mekah dipateni sama ada Abrahah ada. Jelas? Sampai akhirnya Abrahah ada nyampe ke Taif. Ke daerah Taif, akhirnya orang-orang Taif kalah pisan ketika ngelawan Abrahah. Ditangkaplah orang-orang Taif, salah satu yang ditangkap adalah Abu Righal. Ono wong jenenge Abu Righal maneh. Paham? Abu Righal hada ketika ditangkap sama Abrahah, diminta sama Abrahah tunjukkan saya jalan ke Mekah, dibocorno sama Abrahah. Akhirnya Abrahah bisa nyampe ke Mekah gara-gara Abu Righal. Makanya Abu Righal disebut sebagai simbol pengkhianatan di zaman itu. Soalnya apa? Wong Arab semuanya nggak mau memberitahukan Abrahah dek mana Mekah, tiba-tiba Abu Righal muncul untuk menunjukkan dek mana Mekah. Akhirnya yang jelas Abrahah nyampe ke Mekah, singkat cerita semua orang dibuat mati sama Gusti Allah Ta'ala dengan burung ababil, ya kan? Dan Abu Righal juga dibuat mati sama Gusti Allah dengan burung ababil. Akhirnya Abu Righal ini
sama orang-orang Arab nggak dikubur kayak umumnya wong. Nek umumnya wong dikubur kan dimasukin ke tanah ya, dimasukin ke tanah. Abu Rigal ini ketika ketemu jasadnya sama orang-orang Arab, mereka ngelempari Abu Rigal dengan batu. Sampai akhirnya jasadnya Abu Rigal ini tertutup batu ketumpuk sampai sangat tinggi sekali. Dan setiap kali ono orang Arab lewat situ dikatakan bahwa ini kuburannya Abu Rigal, langsung ngelempar. Jadi dilempari batu sampai setelah mati pun tetap dilempari batu. Ada kisahnya Abu Rigal. Fa Abu Rigal ada 3 kisah yang kita ceritakan. Gara-gara apa? Gara-gara Hijr ini. Kita balik ke kitab bahwa Hijr diazab sama Gusti Allah dengan bentuk rajfah karena mereka kufur kepada Nabiullah Saleh. Akhirnya ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lewat ke sana, Rasulullah mengatakan la tadkhulu masakinal ladzina zalamu anfusahum ayyusibakum ma asabahum illa an takunu bakin. Ojo lewat ke tempat di mana Gusti Allah pernah mengadab penduduknya, kejaba kalian merasa takut kalau kalian juga kena azab dan kalian nangis. Faham ya? Jadi para sahabat dikandani sama Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, memang rutenya harus masuk ke Hijr, rutenya harus masuk Hijr. Tapi sama Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam dibilang, nek masuk sini ente harus tahu bahwa ini tempat dulu pernah diadab sama Gusti Allah Ta'ala. Maka adabnya kamu ketika kamu melewati tempat ini adalah menunjukkan rasa takutmu kepada Gusti Allah Ta'ala. Ojo-ojo adabnya diturunkan lagi sama Gusti Allah Ta'ala dan kamu kena, na'udzubillah min dzalik. Dan harus nangis. Di hadits lain, fa illam tabku fatabakau. Nek memang gak iso nangis, pura-pura nangis atau menunjukkan kesedihan dan rasa takutmu kepada Allah Ta'ala. Kenapa? Karena kamu lagi lewat di tempat yang Hakim sambil ngelihat momo, ente ngaji di situ sambil ngelihat momo, ngaji di situ sambil ngelihat momo biar anak tenang. Tetap lewat situ enggak apa-apa, tapi harus merasa takut, merasa khawatir, roh-roh ketularan adab mereka. Naudzubillah min dzalik. Faham? Dan ketika Rasulullah melewati Hijr, Rasulullah mempercepat perjalanannya. Bukan berarti Rasulullah enggak sempat untuk tinggal di situ istirahat sebentar karena di tengah perjalanan. Di riwayat lain, di hadits lain, Rasulullah para sahabat mengatakan nazala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil Hijr, bahwa Rasulullah ketika perjalanan tinggal di Hijr. Tinggal maksudnya tinggal sementara, berkemah di situ. Tapi ketika tinggal di situ Rasulullah mengatakan la tasyrabu min ma'iha, ojo ngombe air yang ada di Hijr ini. Kenapa? Karena wis kena laknat, kena azab teko Gusti Allah Ta'ala, maka kalian jangan minum dari situ. Paham? Jelas ya? Cuman setelah itu Rasulullah gak lama-lama tinggal di situ dan langsung berangkat untuk meneruskan perjalanan. Sekarang ada beberapa pembahasan yang harus kita bahas. Yang pertama tentang Hijr itu sendiri atau Madain Saleh itu sendiri. Sejak zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau zaman-zaman setelahnya sampai sekarang ini, akhir-akhir ini, Hijr atau Madain Saleh enggak pernah dijadikan tempat wisata atau tidak pernah dijadikan tempat untuk didatangi, rekreasi lah gampangane. Kenapa? Karena sama Kanjeng Nabi SAW disuruh cepet-cepetan kalau lewat situ. Pertanyaannya, boleh nggak sih sebenarnya kita datang ke sana dan ngambil ibrah, ngambil pelajaran? Boleh apa enggak sebenarnya? Para ulama secara umum memperbolehkan kita mau kemana saja, termasuk ke tempat Madain Saleh yang dulu pernah diadab sama Gusti Allah Ta'ala. Kenapa? Kanjeng Nabi pun lewat. Tapi ketika ente ke sana, ke tempat yang pernah diadab sama Gusti Allah Ta'ala, ke tempat yang pernah diadab sama Gusti Allah Ta'ala, harus ada hal-hal yang disebutkan sama Kanjeng Nabi. Makhafata ayyusibakum ma asabahum. Kamu harus takut bahwa kamu akan ketimpa adab yang sama. Illa antakuna bakin. Kalian juga harus nangis atau bisa merasa sedih dengan atau merasa takut dengan adabnya Gusti Allah yang menimpa di tempat tersebut. Jelas ya? Kenapa? Karena ente tahu bahwa tempat tersebut, khususnya Madain Saleh,
atau Hijir. Ini adalah tempat yang pernah diadab sama Gusti Allah Ta'ala, dilaknat sama Gusti Allah Ta'ala. Maka di sana ada tempat laknat ya nih, tempat yang dilaknat. Kalaupun kamu mau lewat situ, ngelihat ke situ, ya monggo, tapi harus ada perasaan ini. Nek sampai niatnya hanya untuk jalan-jalan, refreshing. Ente refreshing ke tempat yang mal'un. Refreshing ke tempat yang terlaknat. Ora api, ora iso. Ente refreshing hakata naik gunung alhamdulillahirabbil alamin lihat pemandangan. Ente refreshing ke pantai monggo alhamdulillahirabbil alamin. Tapi kalau di tempat yang dilaknat enggak masuk akal ya nih. Refreshing di mana? Refreshing kamu apa cari laknat? Fahim tum? Refreshing yang paling bagus ya ente buka Quran dan qarrib nafsak ilallah alhamdulillahirabbil alamin. Gak usah kemana-mana, ente bismillahirrahmanirrahim ya Allah kalamnya Gusti Allah. Kata refreshing yang seharusnya ya nih. Santri refreshingnya jalan-jalan doa. Jalan-jalan berarti orang oleh jalan-jalan ke apa, tapi ini iso ketika jalan-jalan tetap wiridan, tetap salawatan. Ada refreshing yang hak ya. Paham? Enggak dikandani gak oleh jalan-jalan. Oleh wae jalan-jalan. Cuman refreshing dengan cara seperti itu jadikan nomor berapa lah. Nomor yang satu adalah ketika kamu ma Allah itu refreshing yang paling tinggi. Nek kamu ma Allah ndak ono sumpek ke, sudah alhamdulillah. Kamu refreshing ke sana kemari baru mulai duitnya gak ono sumpek mana. Jalan-jalan di mana, Mas? Jalan-jalan tadi gendeng ada. Paham? Sudah. Bukan berarti gak oleh, bukan berarti salah paham maneh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sesekali datang ke Aqiq. Rasulullah sesekali datang ke Wadil Aqiq. Wadil Aqiq adalah wadi yang hijau sekali di Madinah dan Rasulullah senang ke sana. Kenapa? Ngelihat hijau-hijauan. Sama jalan-jalan yakni boleh kita katakan jalan-jalan. Tapi ketika Rasulullah sampai sana ngapain? Salat, zikir. Bukan selfie dan sharing. Alhamdulillahirabbil alamin. Yakni boleh bikin tarwih, ngentengno beban enggak apa-apa, tapi dengan cara yang diridhoi sama Allah Ta'ala. Beliau melihat ke Aqiq, melihat indahnya ciptaannya Gusti Allah Ta'ala, akhirnya elingnya sama Gusti Allah, bukan eling ke wadinya, ke lembahnya, enggak. Tapi oleh. Tapi ini iso ya dengan diisi wirid, diisi apa. Makanya sambil lihat nih teman-teman jalan-jalan yang kayak dulu ke Bali atau yang kemana, kalau sama Gosalawi pasti tetap disuruh wiridan toh, tetap disuruh wiridan meskipun di tengah jalan. Kenapa? Karena itu seharusnya yang jadi refreshingnya, bukan masalah tujuannya. Tujuannya kayak wong maksiat pisan wae, tambah piye refreshingnya ini, tambah atine tambah bosok nanti, naudzubillah min dzalik. Jadi kalaupun kita mau datang ke Madain Saleh, semisal sampean haji umrah atau tinggal di sana, Allahumma amin, habis itu penasaran kepingin ke Madain Saleh, monggo, tapi dengan syarat yang sudah disebutkan sama Kanjeng Nabi. Wa khafata ayyusibakum ma asabahum, wedi nek semisal sampean ketimpa laknat pisan, naudzubillah min dzalik. Yang kedua apa? Kedua, harus nangis atau merasakan kesedihan gara-gara takut sama Gusti Allah Ta'ala. Nek gak ada dua rasa ini, lebih baik gak datang. Lebih baik enggak datang. Faham? Tapi harus saya tekankan, dan ini faedah yang selanjutnya, dua hal ini adalah di tempat yang jelas-jelas diadab oleh Gusti Allah Ta'ala. Kita harus tahu bahwa bukan semua bencana adalah azab. Nek azab pasti bencana, tapi nek bencana belum pasti azab. Jelas ya? Nek azab pasti berupa bencana, tapi nek bencana belum tentu itu adalah azab. Maka ketika sampean melihat ada tempat yang katakanlah pernah dihancurkan dengan tsunami semisal, sampean nggak boleh mengatakan bahwa oh ini diazab sama Gusti Allah Ta'ala, nggak boleh. Sampean boleh mengatakan sebuah tempat itu diazab oleh Allah Ta'ala jika memang ada nas bahwa tempat tersebut diazab. Selama tidak ada nas, tidak boleh dikatakan diazab. Kenapa? Karena kata-kata diazab oleh Allah Ta'ala sama dengan dilaknat. Kata-kata dilaknat yakni dijauhkan dari rahmatnya Allah Ta'ala. Apakah setiap tempat yang pernah mendapatkan musibah sampean berani mengatakan bahwa itu berarti dijauhkan dari rahmatnya Allah? Enggak ada nas. Maka semisal contohnya tsunami Aceh semisal,
Tsunami Aceh apa sing hilang dan mati sampai 200.000 orang. Sampai di sini meskipun tsunami Aceh sangat besar, nggak boleh mengatakan bahwa Aceh diazab sama Allah Taala. Ora oleh. Kenapa? Tidak ada nas dari Allah ataupun dari Rasulullah SAW bahwa itu adalah azab. Tidak ada nas. Faham? Atau Gunung Merapi meletus akhirnya yang di bawahnya ada desa yang hancur gara-gara lahar semisal. Sampean mengatakan, oh diazab sama Gusti Allah, haram. Nggak boleh mengatakan seperti itu. Kenapa? Karena azab artinya dilaknat. Dan ketika ono desa kena bencana, apakah itu laknat? Belum tentu. Ketika nggak tentu, sampean menentukan sopo sampean. Makanya semisal contohnya di Italia ada kota namanya Pompei. Kota Pompei ada kota hilang sudah 7.000 tahun. Baru ketemu tahun-tahun 2000 atau tahun 90-an awal. Dulunya kota Pompei ini di literasi mereka dikatakan kota yang sangat indah sekali dan sangat seksual sekali, naudzubillah min dzalik, karena di sana yang namanya seks bebas banyak sekali dan akhirnya dimuntahin sama lahar dari gunung Vesuvius. Hancur, hilang kotanya. Hilang. Gara-gara gunung meletus. Habis itu ketemu. Setelah kita tahu bahwa kota Pompei ini banyak maksiatnya. Sampai cari maksiat apa di sana ada semua ya nih. La haula wala quwwata illa billah ya nih. Enggak ada maksiat yang enggak ada di sana. Fahim tum? Semua maksiat ada. Habis itu dihancurkan sama lahar. Apakah kita boleh mengatakan bahwa Pompei ini diadab sama Gusti Allah Taala? Tetap ora oleh. Tetap enggak boleh. Meskipun mungkin bisa jadi adab, mungkin bisa jadi, tapi kita enggak boleh mengatakan bahwa itu adab. Kita mengatakan mendapatkan bencana, cukup. Tapi nek Hijir diadab sama Gusti Allah Ta'ala, kaumnya Nabi Fulan diadab sama Gusti Allah Ta'ala, Fir'aun diadab sama Gusti Allah Ta'ala, jelas. Kenapa? Karena minallah sudah bilang Gusti Allah, Kanjeng Nabi bilang ya sudah selesai. Dan adab artinya laknat, dan melaknat orang haram. Ngelaknat orang haram, jelas ya. Kecuali secara umum, semisal laknatullah ala zalimin, hakada boleh. Tapi laknatullah ala Fulan yang belum tentu kita tahu dia diadab apa enggak, enggak boleh. Kecuali kepada wong kafir yang sudah mati, boleh kita laknatullah ala Ataturk semisal. Boleh. Paham? Laknatullah ala siapa wong kafir kita sebut satu persatu. Monggo, sing wis mati, tapi nek sing urip ora oleh. Sing urip ora oleh wah kata. Maka mengatakan bahwa mereka diadab. Kita enggak tahu semisal Pompei tadi, kita enggak tahu mereka dalam keadaan ono nabi opora, kita enggak tahu. Banyak syarat untuk mengatakan bahwa itu adalah adab. Faham ya? Lah setelah tahu bahwa nek ono daerah yang hancur gara-gara bencana, bukan atau enggak boleh kita katakan bahwa itu kena adab. Maka nek sampean mau jalan-jalan ke sana ya monggo aja. Berbeda sama tempat yang kayak Hijir tadi ini. Sampean ke sana makruh kecuali dengan dua catatan tadi yang disebutkan sama Kanjeng Nabi SAW, monggo. Tapi ada tempat yang hancur, tapi kita nggak bisa mengatakan bahwa itu azab. Sampean datangi untuk jalan-jalan, ya terserah sampean, monggo-monggo aja. Hukumnya mubah, selesai. Faham? Faham? Alhamdulillah Rabbil Alamin. Bismillah. Sudah salat entah? Sudah, Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Babun. Hakadha Al-Bukhari nulis bab tanpa keterangan khusus. Kenapa? Karena semua hadis yang disebutkan, ada 3 hadis yang disebutkan di bab ini, hampir semuanya berhubungan dengan bab yang sebelumnya atau bab yang 2 kali sebelumnya, maka beliau hanya nulis bab hakadha tanpa ada judul. Jelas ya? Wa bihi ilahi qala haddatsana Yahya bin Bukair 'anil Laits an Abdul Aziz bin Abi Salamah an Sa'd bin Ibrahim an-Nafi' an Jubair an Urwah bin al-Mughirah an abihi saking bapak Urwah al-Mughirah bin Syu'bah ya al-Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu qala dhahaba miyas sinten an-Nabi sallallahu alaihi wasallam li ba'dhi hajatihi kanggo sebagian hajate Kanjeng Nabi. Fakumtu mongko jumeneng sapa ingsun askubu hale nyiramake sapa ingsun alih ing atase Kanjeng Nabi al-ma'a ing air wudu. La a'lamu, orang ngerti sapa ingsun. La a'lamu ini
omongane Urwah, la a'lamu orang ngerti sapa ingsun hu ing Mughirah illa qala kejaba ngendikan sapa Mughirah fi ghazwati Tabuk ing dalam perang Tabuk. Fa ghasala mongko basuh sinten Kanjeng Nabi wajahu ing wajahi Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam wa dhahaba lan tumandang sinten Kanjeng Nabi iku yagsilu basuh sinten Kanjeng Nabi diraihi ing lengan lorone Kanjeng Nabi. Fadhaqa mongko dadi sempit alihi ngatese Kanjeng Nabi apa kumul jubbah lubang bajune Kanjeng Nabi, lubang baju apa kumul jubbah lubang lengan lubang lengan. Fa akhraja mongko ngetokake sinten Nabi huma ing diraihi min tahti jubbatihi saking ngisore jubbahe Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Fa ghasala mongko ngusap sinten Nabi huma basuh sinten Nabi huma ing diraihi. Summa masaha nuli ngusap sinten Nabi ala khuffaihi ing atase khuf lorone Kanjeng Nabi. Apa basa Jawane khuf biasane? Muzah. Muzah. Ala khuffaihi ing atase muzahi Kanjeng Nabi atau khuf sudah. Saya enggak paham muzah itu tambah bingung maneh aku. Ing atase khuf lorone Kanjeng Nabi. Khuf itu kaya apa jenenge? Kaya kaos kaki tapi berbentuk kulit tebel. Masalah syaratnya khuf apa aja nanti dicari di kitab fikih. Al-muhim, bismillahirrahmanirrahim, bahwa di perjalanan Tabuk Al-Mughirah bin Syu'bah suatu hari ngelihat Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar untuk sebagian hajahnya, yakni Rasulullah buang hajat atau buang air kecil atau buang air besar, wallahu a'lam. Yang jelas Al-Mughirah bin Syu'bah dapat bagian khidmah kepada Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah Kanjeng Nabi menyelesaikan hajatnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mau wudu. Lah ketika mau wudu, Al-Mughirah bin Syu'bah khidmah sama Kanjeng Nabi dengan ngucurkan air wudunya. Paham? Lah di tengah wudunya tersebut, karena di tengah perjalanan Rasulullah wudu dengan mashul khuf. Rasulullah wudu ngusap wajahnya, ngusap tangannya, habis itu basuh wajahnya, basuh tangan, habis itu ngusap khufnya. Paham ya? Dan masalah mashul khuf atau ngusap khuf, pelajaran di fikih sampean harus paham itu. Cuman di sini ada kejadian yang unik, yaitu ketika Rasulullah mau mengeluarkan tangan dari lengan bajunya, ternyata dhaqa alaih, lengan bajunya terlalu sempit. Lengan bajunya Kanjeng Nabi terlalu sempit, akhirnya tidak bisa dibasuh sampai mana? Sampai siku. Jelas? Ketika nggak bisa dibasuh sampai siku, Kanjeng Nabi mengeluarkan tangannya dari bawah bajunya. Jadi bajunya diangkat, untuk tangannya dikeluarkan dari bawah baju, dan akhirnya Rasulullah bisa ngusap atau membasuh kedua tangan mulia beliau sallallahu alaihi wasallam. Jelas? Jelas cerita nih. Kita jelaskan bahwa hadis ini ada kelengkapannya di riwayat yang lain. Ada kelengkapannya di riwayat yang lain bahwa saat Rasulullah di perang Tabuk ini dan pulang, ini perjalanan pulang seingat saya, ketika perjalanan pulang Rasulullah keluar untuk ba'di hajatihi tadi, sebagian hajat beliau. Sing melu adalah siapa? Al-Mughirah bin Syu'bah, dan Rasulullah wudu sampai mashul khuf seperti yang kita jelaskan tadi. Ketika Rasulullah keluar, para sahabat karena wis masuk waktu zuhur, nunggui Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam sedikit lama. Nunggu Kanjeng Nabi sedikit lama. Akhirnya karena dalam perjalanan mereka gesusu untuk sholat, gak nunggu Kanjeng Nabi, mereka akhirnya memerintahkan Abdurrahman bin Auf untuk apa? Untuk ngimamin. Faham? Akhirnya Abdurrahman bin Auf ngimami para sahabat yang lain, sampai di rakaat keempat Rasulullah baru datang bersama Al-Mughirah bin Syu'bah. Wis masuk rakaat 4 tapi. Jelas? Masuk rakaat 4 Rasulullah nyampe bersama Al-Mughirah. Al-Mughirah kaget juga loh. Sahabat kok wis padha salat kabeh gak nunggu Kanjeng Nabi. Al-Mughirah langsung mau datangi Abdurrahman untuk dibatalno sama Rasulullah. Da'hu, jarno. Wong kate wis salat kok dibatalno lapo. Disuruh ngejarno sama Kanjeng Nabi, dan akhirnya Rasulullah gabung di shaf yang belakang. Rasulullah gabung di shaf belakang. Ketika Abdurrahman bin Auf salam, para sahabat salam, Rasulullah neruskan
Soalnya ketinggalan 4 rakaat tadi. Paham? Ketinggalan 4 rakaat. Para sahabat bingung loh, Rasulullah di belakang kita orang. Akhirnya setelah salat Rasulullah nenangkan, sudah tidak apa-apa. Mama tanabiyun illa waqat amma ummatuhu au kama qala sallallahu alaihi wasallam, bahwa seorang nabi enggak wafat kejaba nek wis ana umate sing wis ngimami nabi ini tadi. Malah jadi tanda bahwa memang sudah mendekati ajalnya Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika Rasulullah sek sugeng, ada 2 sahabat yang pernah mengimami beliau. Satu Abdurrahman bin Auf di kejadian Tabuk, dan yang kedua ketika Rasulullah sudah sakit dan diimami oleh Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Jelas ya, 2 sahabat yang pernah ngimami Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam di hidup beliau sallallahu alaihi wasallam. Itu hal pertama yang harus kita ketahui. Hal kedua, masalah mashul khuf, mengusap kepada khuf atau apa tadi? Muza. Khuf atau muza. Khuf bentuknya seperti sepatu atau apa? Kaos kaki. Dan kalau di Indonesia kita tidak punya adat seperti ini. Khuf itu adat wong Arab. Orang Arab kalau musim dinginnya kadang-kadang terlalu nusuk, ya nih, terlalu dingin. Selama saya di sana 12 tahun 13 tahun di sana, cuaca paling dingin yang pernah saya lihat atau saya rasakan itu sampai 2 derajat atau 3 derajat. Paham ya? Kalau Caal dulu pernah nyeritakan sampai 1 derajat. Ya, ini dingin sekali. Akhirnya mereka punya sing jenenge khuf. Khuf ini saya katakan tadi kayak sepatu atau kaos kaki dari kulit, dan ketika dipakai otomatis kaki anget, dan ketika kaki anget ya sudah, alhamdulillah enak iso kegiatan yang lain. Dan khuf ini untuk pemakaiannya bisa dipakai dan membuat orang lebih mudah menjalani syariat. Maksudnya gimana? Sampean nek pakai khuf, sampean kalau pakai khuf, maka ketika wudhu untuk basuh wajah, tangan dan ngusap kepala biasa wae. Tapi untuk apa jenenge kakinya gak usah lagi dibuka khuf, gak usah dibuka untuk basuh kaki, cukup khufnya tetap dipakai dan nanti diusapkan di atas khufnya, diusap di atas khufnya. Jadi kakinya sampean ada, bukan diusap di bawahnya, di telapak kakinya, tapi diusap di atasnya, atas khuf. Faham? Seperti itu saja. Kalau sampean lagi nggak bepergian, khuf ini bisa dipakai sehari semalam, yang artinya sampean wis wudu biasa, habis itu pakai khuf anget wis enak, alhamdulillah. Habis itu seharian tersebut sampean kentut semisal. Nek mau wudu, ya wudu biasa, cuman kakinya nggak usah disiram, kakinya cukup diusap kepada khufnya tadi. Faham? Diusap kepada khufnya sekali, kanan sama kiri, cukup sudah. Faham? Tapi kalau di dalam perjalanan, kayak Kanjeng Nabi dalam perjalanan, maka pakai khufnya 3 hari. Selama 3 hari kalau semisal batal wudunya gara-gara tidur atau gara-gara kentut semisal sampean perjalanan, maka selama 3 hari itu sampean gak usah buka khuf, cukup ketika wudu nanti diusap khufnya. Faham? Jelas? Itu salah satu rukhsah di dalam agama kita. Alhamdulillahirabbil alamin. Makanya, dan khuf ini basuh atau ngusap khuf adalah pendapat yang hanya ada di Ahlus Sunnah wal Jamaah, hanya ada di 4 madhab. Orang Syiah tidak menggunakan khuf sebagai rukhsah di dalam fikihnya mereka. Makanya sebagian ulama, yaitu Al-Imam Abu Hanifah radhiyallahu taala anhu, mengatakan bahwa alamat Ahlus Sunnah ora iku alamat alamat wong Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah at-taraddi ala syaikhain wal hubbul khatanain wal mashu alal khuffain. At-taraddi ala syaikhain, mengucapkan radhiyallahu anhu kepada Abu Bakar, Umar, wal hubb lil khatanain, kepada 2 mantu
atau dua mantunya Kanjeng Nabi, yaitu Sayyidina Utsman dan Sayyidina Ali, wal mashu alal khuffain, dan ngusap ke khuf. Kenapa? Karena ngusap khuf adalah madhabnya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Wong Syiah tidak punya mengusap khuf. Faham? Faedah yang lain yang bisa kita ambil dari sini adalah faedah fiqhiyah di dalam perbedaan perbedaan antara Hanafiyah sama Syafi'iyah di dalam sunnah membasuh 3 kali. Syafi'iyah mengatakan bahwa sampean ketika ngusap wajah sunnah ping telu, basuh wajah sunnah ping telu, basuh tangan sunnah ping telu, ngusap kepala sunnah ping telu, ngusap kaki juga sunnah ping telu. Dalil dasarnya adalah dalilnya Rubaiyah binti Muawwidh. Beliau ketika khidmah mudhui Kanjeng Nabi, beliau mengatakan tawaddu'a sallallahu alaihi wasallam thalathan, bahwa Rasulullah wudu telu, ini ping telu. Katanya Syafi'iyah, karena ngusap kepala ataupun basuh wajah sama-sama rukunnya wudu, maka nek ngusap wajah ping telu, basuh wajah ping telu, maka ngusap kepala juga 3 kali. Kenapa? Podo-podo rukune. Paham? Makanya sampai nek wudu dan ngusap kepalanya ping telu. Tapi kalau indal Ahnaf, mereka mengatakan basuh wajah memang ping telu, basuh tangan ping telu, basuh kaki ping telu. Tapi kalau ngusap kepala, sunnahnya hanya 1 kali saja. Kenapa? Karena semua masah atau semua ngusap di dalam fikih itu hanya 1 kali kabeh. Sampean ketika tayammum ngusap wajah sama ngusap tangan, sekali apa 3 kali? 1 kali. Sampean ketika ngusap khuf, sekali apa 3 kali? 1 kali. Sampean ketika ngusap jabirah, ngusap perban, sekali apa 3 kali? 1 kali. Maka ketika ngusap kepala juga 1 kali. Syuf, para ulama ketika ngambil kesunahan itu mengkiaskan kemana? Atau ngambil makhad dalilnya dari mana? Syafi'iyah mengatakan ngusap kepala 3 kali. Kenapa? Karena ngusap kepala rukun kayak basuh wajah ping telu, ngusap belas ya ping telu. Faham? Hanafiyah mengatakan basuh wajah ghusl, memang sunnah ping telu. Tapi kalau kepala bukan ghusl, kepala adalah masah, dan di syariat yang namanya masah itu hanya 1 kali kabeh. Termasuk masah ala ra's, harusnya sunnahnya hanya 1 kali. Makanya Hanafiyah mengatakan al-mashu thalathan yuhawwilul masha ghuslan. Nek sampean ngusap ndas ping telu, ora sida ngusap dadine basuh, soalnya kepalanya sampean teles ngene. Alhamdulillah, jadinya kayak basuh. Al-muhim itu khilaf bainal ulama, dua-duanya punya dalilnya masing-masing dan dua-duanya benar. Paham? Sing penting sampean yang harus tahu bahwa, dan ini sering saya sampaikan, memang batas minimal ketika ngusap kepala menurut Syafi'iyah adalah 3 helai rambut. Makanya sampean nek ngusap ngene-ngene tok, kata sah. Tapi sampean harus tahu, dan saya yakin bahwa Al-Imam Syafi'i sendiri radhiyallahu anhu yang punya pendapat bahwa minimalnya 3 helai. Beliau tetap akan ikut Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ketika beliau ngusap kepala sallallahu alaihi wasallam pasti diusap kabeh. Paham? Maka usahakan ihya li sunnati Rasulillah, menghidupkan sunnahnya Kanjeng Nabi. Tiba lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, ngikut Kanjeng Nabi. Mahabbatan li Rasulillah, cinta kepada Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nek iso ketika sampean wudu jangan ngambil batas minimal, tapi ambillah kesunahan yang diinginkan sama Kanjeng Nabi, yaitu ketika wudu diusap kabeh. Faham? Inda Syafi'iyah nek sampean mau ngusap semua kepala, ketika mau ngusap semua kepala mau pakai sunnahnya. Berbeda ketika rambutnya sampean gondrong, kayak sekarang ini rambutnya gondrong semua, atau ketika sampean gundul.
Nek memang rambutnya sampean lagi gundul, cukup tangan sampean dibasahin, dikeprehno biar nggak terlalu banyak air, habis itu diusap dari depan menuju belakang, cukup sekali tok. Faham? Tapi nek rambutnya sekarang sampean semuanya rambutnya panjang kayak gini, atau mbak-mbak pasti rambutnya setiap tahunnya panjang, maka ketika mau ngusap kepala itu tangan dibasahi, dikeprehno biar nggak terlalu basah, habis itu diusapno ke belakang, habis itu dibalikkan ke depan. Ada dihitung 1 kali. Sunnahnya seperti itu. Inda Syafi'iyah. Jelas ya? Inda Syafi'iyah seperti itu. Sampean bangga sebagai Syafi'i, harus wajib sampean bangga sebagai Syafi'iyah. Fahimtum? Tapi jangan cuma sekedar bangga plus ngerjakno sing paling sempurna insyaallah taala. Faham? Faham ya? Ben oleh ridho sampean. Allahu Akbar. Sudah? Suaranya di dalam katanya terlalu pelan. Operator. Suaranya terlalu pelan, kata laporan. Saya cuman bisa nyampaikan aja. Tapi yang jelas seperti itu. Sampai Syafi'iyah ikuti sunnahnya. Maka nenek ngaji itu deloken sunanul wudu. Bismillah. Saya kepengen ngikuti semuanya atau sebagian besarnya. Sunanus shalah, sunnahnya salat ikuti. Bukan masalah apa-apa, tapi sunnah yang disebutkan sama para ulama untuk menyempurnakan ibadah sampean ben lebih ada kesempatan untuk diterima sama Gusti Allah Ta'ala. Hakadha yakni. Faham? Jelas ya? Nek memang lagi cepet-cepetan pakai hakadha kayak jadi Superman ada gini akhirnya. Faham? Monggo. Tapi nek bisa dibasuh semuanya. Faham? Faham ya? Cara basuhnya tak jelas lapisan sunnahnya. Basuh semua ini sudah sunnah. Cara basuh semuanya yang lebih sunnah lagi atau sunnah kedua adalah apa ini? Jangan jempolnya sampean, taruh pilingan sampean, tangannya diginiin, tangannya ditarik ke belakang, harus ditarik ke depan. Tapi jempolnya di mana? Di pilingan. Paham? Paham? Walhamdulillahirabbil alamin. Yang ketiga, bagaimana Al-Mughirah bin Syu'bah, enggak apa-apa ini, enggak jebol soalnya. Bagaimana Al-Mughirah bin Syu'bah begitu senang dan bangga bahwa beliau radhiyallahu anhu pernah khidmah sama Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, meskipun dengan askubu alaihil ma, saya ngucurkan banyu kepada Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu adalah khidmah yang besar karena mempermudah Kanjeng Nabi untuk wudu dan akhirnya salat. Harus kita ketahui juga, ini faedah selanjutnya selain bangga dengan khidmah. Faedah selanjutnya, apa hukumnya kita minta bantuan ketika wudu? Apa hukumnya minta bantuan ketika wudu? Kalau memang kita lagi butuh karena sakit atau karena kedinginan atau yang lainnya, akhirnya harus dikucurkan sama orang lain, hakada, hukumnya tidak apa-apa, mubah atau bahkan wajib kalau emang membutuhkan sekali untuk dibantu sama orang lain. Tapi kalau sampean sendiri sehat, beringas, mari ngono njaluk bantu orang lain untuk ngucurkan air, padahal yo ono apa jenenge, ono keran atau yang lainnya, maka di sini makruh. Sampean nggak boleh minta bantu orang lain kalau memang sampean iso dewe. Jelas ya? Apalagi ada keran, sampean tinggal ke sana, kerannya sampean makan, walhamdulillahirabbil alamin, ya ini bisa, jelas ya. Tapi nek sampean lagi malas atau kepengen nunjukkan bahwa oh saya harus dimuliakan sama orang-orang, ya fulan sini wuduin ana, hakadha ndak boleh, makruh. Jelas ya. Tapi kalau sampean kepengen bantu orang, hakadha pengen bantu orang, padahal orangnya nggak butuh, ya apik pisan, ndak apa-apa. Orangnya mubah untuk nerima. Kayak Kanjeng Nabi mau wudu sendiri sebenarnya bisa-bisa aja. Tapi Al-Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu kepengen khidmah sama Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Kanjeng Nabi memberi kesempatan khidmah kepada Al-Mughirah. Apalagi masalah khidmah ini untuk ngersii hati. Maka Rasulullah ketika mau dikucurkan air wudunya oleh Mughirah bin Syu'bah,
bukan karena beliau menyombongkan diri sebagai seorang nabi atau sebagai pimpinan atau yang lainnya, tapi untuk didik Al-Mughirah bin Syu'bah bin Atine lebih halus mana, lebih bersih lagi. Faham ya? Itu beberapa faedah dari hadis yang barusan kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihi ilahi qala haddatsana Khalid bin Makhlad qala haddatsana Sulaiman qala haddatsani Amr bin Yahya an Abbas bin Sahal ibn Sa'ad an Abi Humaid qal akbalna balik sapa kita ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam min ghazwati Tabuk, saking perang Tabuk, hatta idza asyrafna, sehingga nalikane wis maraki sapa kita alal Madinah ing atase Madinah, kala ngendikan sinten Kanjeng Nabi, hadhihi utawi iki kota iku Thabah, kota Thabah, kota Madinah yakni. Wa hadzal utawi iki iku Uhudun, gunung Uhud. Jabalun tegese gunung yuhibbu kang cinta sapa Uhud nah ing kita, wa nuhibbu lan cinta sapa kita hu ing Uhud. Bahwa ketika Rasulullah pulang dari perang Tabuk dan sudah mendekati kota Madinah, Rasulullah mengatakan, menunjuk kota Madinah, hadhihi Thabah. Kota Madinah nama pertamanya adalah Yathrib. Semuanya sudah tahu insyaallah sing ngaji sirah bahwa nama lama kota Madinah adalah Yathrib. Ketika Rasulullah datang diganti sama Kanjeng Nabi Al-Madinah. Tapi Kanjeng Nabi juga menjuluki kota Madinah dengan beberapa nama yang lain. Seenggaknya dengan dua nama. Satu Thaibah. Makanya kita diajari lagu apa? Ya Thaibah, yakni ya Madinah, ya Madinah. Jadi ini Bang Thayyib, repot ya Bang. Enak-enak ya Thaibah, ngiling-ngiling kota Madinah jadi Bang Thayyib, repot. Fahim tum? Ya Thaibah yakni ya Madinah. Itu nama pertama. Dan juga Kanjeng Nabi memberi nama yang lain yaitu Thabah. Seperti di hadis ini, hadhihi Thabah. Thabah artinya podo-podo suci, yakni kota yang suci. Faham? Dan kata Rasulullah sendiri mengatakan bahwa nek ono wong mengatakan Madinah dengan kata-kata Yathrib, yakni balik ke nama yang lama, maka disuruh istighfar. Istighfarnya dengan mengatakan apa? Thaubah 3 kali. Semisal sampean mlebu Madinah, Allahumma amin. Bareng sampean mengatakan, oh ini kota Yathrib. Tiba-tiba sampean mengatakan ini kota Yathrib. Maka istighfarnya atau minta maafnya adalah harus mengatakan Thaubah. Thaubah pakai ta. Thaubah. Faham? Kenapa? Wis diganti sama Kanjeng Nabi kok sampean kate ganti maneh ya opo? Wis diganti sama Kanjeng Nabi dengan nama yang lebih baik, kok sampean kate sok-sokan ganti dengan nama yang lama iki sapa sampean? Ora oleh. Yakni ada unsur su'ul adab sama Kanjeng Nabi. Itu yang pertama. Wa hadza Uhud jabalun yuhibbuna wa nuhibbu, dan ini adalah gunung Uhud, gunung yang cinta sama kita dan kita cinta sama dia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah seseorang yang selalu mengajarkan kita dengan al-wafa atau kesetiaan. Selama orangnya memang pantas untuk diberi kesetiaan tersebut. Makanya ketika gunung Uhud ini Rasulullah tahu bahwa gunung Uhud mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah mengatakan bahwa saya juga cinta sama Uhud. Kita juga insyaallah cinta sama Uhud pisan insyaallah. Paham tum? Rasulullah cinta sama Uhud, kita cinta sama Uhud. Melu Kanjeng Nabi. So perlu kapan-kapan kita dicintai juga sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma amin. Dan bagaimana gunung bisa mencintai? Gunung kok iso cinta ya apa? Semua makhluknya Gusti Allah Ta'ala diberi syuur, diberi perasaan sama Gusti Allah Ta'ala, diberi infial, diberi aktivitas sama Gusti Allah Ta'ala yang mungkin kita sendiri gak bisa memahami. Ketidakpemahaman kita, ketiadaan fahamnya kita bukan berarti hal tersebut gak ada. Kita gak paham bagaimana caranya gunung Uhud bisa cinta sama Kanjeng Nabi. Kita gak paham, gak tahu caranya. Tapi ketika kita tidak tahu dan nggak paham bagaimana caranya, bukan berarti gunung Uhud orang iso cinta. Ketidaktahuanmu bukan berarti menafikan hal yang nggak kamu ketahui. Faham? Anak nanya sama Fulan, masya Allah tabarakallah. Fulan A sudah datang apa belum? Saya belum lihat. Ketika kamu belum lihat, belum tentu dia belum datang. Contohnya ya, contoh. Paham? Kenapa? Kamu nggak tahu belum berarti manfi, belum berarti tidak ada.
Kayak gini nih, Gunung Uhud, bagaimana caranya Gunung Uhud cinta sama Kanjeng Nabi? Gunung Uhud kan nggak punya hati, semisal. Paham? Ya mbok carane piye? Terus carane piye kita nggak tahu, tapi Rasulullah sudah menyatakan bahwa Gunung Uhud mencintai beliau. Hak. Benar sudah. La yantiqu 'anil hawa. Nggak mungkin Rasulullah ngomong dengan hawa nafsunya, pasti benar. Pasti benar. Paham ya? Jelas ya. Maka cintanya Uhud kepada Rasulullah bentuknya gimana kita tidak tahu. Tapi yang jelas di sini kita diberi pelajaran sama Kanjeng Nabi ketika Uhud mencintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka Rasulullah pun mencintai beliau dan mengajak orang-orang untuk mencintai beliau. Hada Uhud yuhibbuna, cinta sama kita orang Islam, wa nuhibbuh, dan kita semuanya wong Islam cinta sama Uhud. Sampai-sampai orang Madinah yang benar-benar sufiyah atau senang sama Kanjeng Nabi SAW, nek ngomong Uhud bukan Uhud tapi Sayyidina Uhud. Sayyidina Uhud, kenapa dibilang Sayyidina Uhud? Karena ini gunung jelas dicintai sama Kanjeng Nabi, nek sampean mbuh. Makanya diceluk Sayyidina yang jelas dicintai sama Kanjeng Sayyidina Uhud, Sayyidina Abu Bakar jelas dicintai Kanjeng Nabi Sayyidina akhirnya. Sayyidina Umar, Sayyidina Ali jelas dicintai sama Kanjeng Nabi Sayyidina. Uhud dicintai sama Kanjeng Nabi Sayyidina Uhud pisan. Hakata, saking cintanya mereka dengan apa yang dicintai oleh Kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan Rasulullah membalas itu. Kok jangankan Uhud, dikatakan oleh para ulama di salah satu hadis Rasulullah mengatakan, sebelum saya jadi Nabi, kalau saya mau ke Gua Hira, ada bebatuan yang salam kepada saya, dan akhirnya batu yang salam sama Kanjeng Nabi ini ketika Rasulullah Fathu Makkah, Rasulullah mengatakan bahwa ini batu sing salam nanggone aku. Diberitahukan mana batu yang salam kepada Kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nek batu salam sama Kanjeng Nabi sekali tok dah seumur hidupnya gampangane. Salam sama Kanjeng Nabi dan Kanjeng Nabi enggak melupakan siapa batu, mana batu tersebut. Enggak lali Kanjeng Nabi mana batu yang salam sama beliau. Bagaimana nek sampean setiap hari sholawat dan salam sama Kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Apakah mungkin dilupakan? Enggak mungkin. Maka nih salawatan saya ngakeh ben lebih diingat sama Kanjeng Nabi. Setiap kali sampean baca salawat Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, Gusti Allah sudah mewakilkan malaikat ditugaskan untuk menyampaikan kepada Kanjeng Nabi, ya Rasulullah fulan baca salawat dumateng panjenengan. Baihaqi salawat datang ngucap uluk salam datang panjenengan Rasulullah. Baihaqi bin fulan. Sak bapake disebut, masyaallah. Faham? Dan Rasulullah pasti ingat, oh fulan ini pernah salam karo aku. Rasulullah itu orangnya bukan orang pelupa kayak kita orang. Faham? Ono ketemu sekali sama Kanjeng Nabi, Rasulullah ingat terus, tidak pernah lupa. Nek sampean salam terus sama Kanjeng Nabi dan dilihat sama Kanjeng Nabi suatu hari, Pak, insyaallah enggak dilupakan sama Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kok ono malaikat sing ditugaskan sama Kanjeng Nabi. Padahal Kanjeng Nabi di hadis lain mengatakan, wa mamati khairun lakum. Aku nek mati pun apik, soalnya apa? Tu'radu alayya amalukum, amal kalian tak delok kabeh. Sampean dakwah didelok sama Kanjeng Nabi, sampean ngaji sekarang seperti ini diperhatikan sama Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampean salat nurut Kanjeng Nabi diperhatikan. Sampean melakukan kesalahan pun maksiat semisal, naudzubillah min dzalik, dilihat sama Kanjeng Nabi. Mukhalafah dilihat sama Kanjeng Nabi, bohong dilihat sama Kanjeng Nabi. Tu'radu alayya amalukum, amal kalian didelok kabeh sama Kanjeng Nabi, diperlihatkan. Tapi nek masalah salawat gak diperlihatkan sama Kanjeng Nabi. Sama Gusti Allah Ta'ala, nek salawat dikai malaikat yang ditugaskan untuk nyawankan salawatnya sampean kepada Kanjeng Nabi. Kenapa? Karena nek salawat, kadang-kadang kita salawat dalam keadaan lupa. Kita salawat dalam keadaan ngantuk. Kita salawat dalam keadaan kurang rindu. Nek salawat kita yang bolong-bolong dan gak sempurna ini dipethukno pada Kanjeng Nabi, Gusti Allah khawatir Kanjeng Nabi sedih. Makanya dikai sapa? Dikai malaikat yang menyampaikan bahwa fulan baca salawat ya Rasulullah kepada jenengan. Akhirnya disampaikan dengan keadaan yang paling sempurna. Kanjeng Nabi gak butuh salawat kita. Kanjeng Nabi tahu salawat yang sempurna seperti apa. Kenapa? Karena setiap hari innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Setiap hari Kanjeng Nabi ngelihat salawatnya Gusti Allah buat beliau, ngelihat salawatnya para malaikat buat beliau. Mereka nono salawatmu sing gosong-gosong gak ada. Susah gak Kanjeng Nabi kira-kira? Salawat opo iki? Kan ngono. Ben Kanjeng Nabi gak susah. Diberilah malaikat yang ngantarkan bahwa ya Rasulullah
ada fulan baca selawat datang panjenengan. Oh, sing nyampekno malaikat ya wis dipoles dadi apik. Alhamdulillah diterima sama Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wah, kana. Paham? Ben sampean apa? Kena cintai Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya masalah mencintai Kanjeng Nabi tugas kita. Masalah mencintai Nabi adalah tugas kita, kewajiban kita untuk mencintai Kanjeng Nabi. Tapi nek dicintai Kanjeng Nabi adalah hal yang lebih istimewa. Mencintai Nabi tugas kita, dicintai Nabi hal yang lebih istimewa. Kita minta kepada Gusti Allah Ta'ala muga-muga oleh yani. Sekalian karek hadis. Bismillahirrahmanirrahim. Ngantuk, sampean ngantuk, aku sing pilek sik gak enak kabeh awakku. Harus ngalah doh. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihi ilahi, jangan ngantuk ya Ibnu Allah yahdik. Wis merem. Wa bihi ilahi qala haddatsana Ahmad bin Muhammad. Untung gak kayak Ramadan tak kon ngatik. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihi. Nah, mau permainan hakata ya ini kalau ngantuk disuruh berdiri sama berdiri di sebelahan sini. Wa bihi ilaihi qala haddatsana Ahmad bin Muhammad qala akhbarana Abdullah qala akhbarana Ahmad at-Tawil an Anas bin Malik radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku raja'a balik sinten Kanjeng Nabi min ghazwati Tabuk saking perang Tabuk fatana mongko mendekati sinten Kanjeng Nabi minal Madinah saking kota Madinah faqala mongko ngendikan sinten Kanjeng Nabi inna bil Madinah sak temene iku ing dalam kota Madinah sapa akwaman pira-pira wong masirtum ora berjalan sapa sira kabeh masiron ing dalam sebuah perjalanan wala qata'tum lan orang nglewati sapa sira kabeh wadian ing sebuah lembah illa kanu kejaba ana sapa akwam iku ma'akum sumertane sira kabeh. Kalau ngendikan sapa para sahabat ya Rasulullah duh Rasulullah wa hum hal utawi akwam iku bil Madinah ing dalam kota Madinah qala ngendikan sinten Kanjeng Nabi wa hum bil Madinah wa hum lan hal utawi akwam iku bil Madinah ing dalam kota Madinah habasa mencegah hum ing akwam apa al-udhru alasan syar'i. Bismillahirrahmanirrahim. Ketika Rasulullah pulang dari perang Tabuk, Rasulullah mengatakan bahwa kalian jihad kayak ngene berangkat mulai oleh ganjaran gede. Tapi kalian harus tahu bahwa di Madinah sana, di Madinah ada orang-orang yang meskipun mereka di Madinah tapi ketika kalian berangkat kemana saja, mereka bersama kalian. Yakni ganjarannya podo kayak kalian meskipun mereka gak ikut perang. Ganjarannya podo. Para sahabat merasa aneh ya Rasulullah, kok enak tenan mereka gak berangkat, tapi ganjarannya podo sama kita orang. Sedangkan kita berangkat 500 km, panas-panasan. Kurma siji gawe wong loro. Unta siji gawe wong 10. Kok mereka dapat ganjaran yang sama? Kenapa ya Rasulullah? Katanya Rasulullah, habasahumul udhr. Mereka jadi pengen melu, tapi karena udhur syar'i mereka tidak ikut. Ada yang sakit, ada yang tua, ada yang cacat. Mereka punya keinginan untuk ikut sama Kanjeng Nabi SAW. Tapi karena ada keadaan yang membuat mereka tidak bisa ikut sama Gusti Allah, gak apa-apa gak melu. Niyatul mukmin khairun min fi'lih. Niatnya seorang mukmin lebih baik daripada aksinya. Niat seorang mukmin lebih baik daripada aksinya. Niatnya sing piye, aksine sing piye dhisik. Enggak semuanya mari ngono tak niat tok wae gak usah lapo-lapo. Ora ngono pisan. Paham ya? Makanya dikatakan oleh para ulama as-suhbatul hakikiyah suhbatur ruh atau ma'iyatur ruh. Suhbah. Ente jadi murid sing bener-bener hakiki, muridnya gurunya kamu. Kamu jadi murid dari murabbinya kamu. Sing hakiki benar-benar murid adalah ketika rohnya kamu membersamai rohnya gurunya kamu, hatinya kamu membersamai hatinya gurunya kamu. Itu yang lebih hakiki daripada jasadnya kamu. Soalnya apa? Nek jasad kamu dek sini mungkin dek sini alhamdulillah, tapi bisa jadi hatinya kemana-mana. Kepingin mulai, kepingin kawin, kepingin apa? Fahim tuh? Bisa jadi. Tapi meskipun sampean mungkin sudah lulus nanti, Allahumma amin, dengan ridha. Terus nikah. Amin. Aminnya dengan ridhonya, alhamdulillah. Aminnya di ridhonya. Baik, bagus. Bukan masalah mulihnya dan kawinnya. Mulih dengan ridho, alhamdulillah, Allahumma amin. Fahim tuh? Mari ngono ketika kamu sudah jauh, hati kamu tetap merindukan gurunya kamu.
dengan baca wiridnya, dengan neruskan ilmunya. Hakadha, meskipun kamu jauh tapi suhbahmu hakikiyah. Kenapa? Kamu tetap membersamai gurunya kamu. Hada yang berat. Fahim tuh? Jelas? Makanya di sini Kanjeng Nabi mengatakan meskipun mereka di Madinah tapi mereka bersama kita. Meskipun mereka di Madinah tapi hakikatnya bersama kita. Bersama kita dengan apa? Bin niyati wal qulub war ruh. Dengan niatnya mereka, dengan hatinya mereka, dengan arwahnya mereka bersama kita. Cuman jasadnya karena ada udzur, ya sudah akhirnya gak bisa berangkat. Makanya kita butuh suhbah hakikiyah. Makanya kemarin saya katakan apa? Nek mondok ora jasate tok tapi atine juga di pondok no. Nek mondok ojo jasate tok atine di pondok no, bareng no karo gurumu. Dengan nurut, ojo ngerasa abot, ridho dengan apa yang diperintahkan guru. Nek semisal dia mui karo gurune ya kudu nerima memang ada salahnya, ojo merasa ngamuk aja tok. Ojo merasa ngono. Semisal kemarin ada kelas tak marah ya bisa-bisa. Gara-gara terlambat, Masya Allah terlambat 10 menit, terlambat setengah jam. Ya opoi. Saya marah bukan karena sayanya, tapi karena saya gantikan Syekhuna untuk ngajar. Ketika kalian ngentengno pelajaran saya, otomatis di kacamata saya kalian ngentengno Syekhuna dan Ummuna yang nugaskan saya untuk gantikan beliau berdua. Saya naibul fa'il. Fa'il aslinya adalah murabbi kita orang. Termasuk di sini sekarang saya naibul fa'il. Paham? Nek ono sing ngentengno, semisal aku kate ngaji Rebo, mari ngono Baihaqi bilang, "Gus, kita kepengin libur ada apa? Mau main bola." Tak jejek ya Baihaqi. Kenapa? Contohnya, kenapa? Karena main bola ada urusannya kamu, sedangkan ngaji ini adalah tarbiyahnya Syekhuna. Kok ente kate cawe-cawe ya Baihaqi. Oh. Tak kosok ada. Fahim tuh contohnya. Gak gelem ngaji kenapa? Delok wong hajian. Isfi delok wong hajian ada. Akhirnya terlambat sampai setengah jam. Tak marah ya bisa-bisan, tak pecah ada apa namanya? Gelas di depan kelas yang tak marahi, tak pecah. Tapi bukan gara-gara sayanya. Lain tidak punya adab sama gurunya ente. Itu yang saya sesalkan. Itu yang saya sesalkan. Bukan guru, bukan saya yang saya maksud, bukan diri saya. Saya naibul fa'il. Kalau kalian di ngaji ini kok sampai ada yang nggak ngormati saya, ini nggak ngormati guru sing asli ini, yaitu Syekhuna. Itu yang di pikiran saya. Kenapa? Ma'iatur ruh, suhbatur ruh tadi, suhbah yang hakikiyah tadi adalah kepada guru kita orang. Faham? Jelas ya? Makanya tak mari habis-habisan. Dan tak beri syarat kalau mau ngaji sama saya lagi, syaratnya bukan minta maaf sama saya. Syaratnya minta maaf sama Syekhuna. Kenapa? Ini ngaji Syekhuna bukan ngajinya saya. Kayak dulu ketika siapa? Jamal sama sebelumnya itu siapa? Khairul Anam. Pernah gitu juga ngaji. Waktunya saya ngaji tanpa ada gempa bumi, nggak ada tsunami, tiba-tiba ngomong libur Gus. Ada apa libur? Ada sepak bola, satunya sepak bola, satunya lagi ada nonton film. Tak habisi langsung, tak bilang karena enggak mau ngajar lagi. Akhirnya tak beri syarat kalau memang pengen saya ngajar lagi. Syaratnya satu. Kenapa enggak mau ngajar lagi? Karena saya gantikan Syekhuna. Ente kayak gini mau milih tarbiyahnya Syekhuna atau milih nonton film dan sepak bola? Ente milih sepak bola nonton film berarti ente mencederai suhbahnya ente kepada Syekhuna. Saya tidak mau. Ada soal adab. Paham tuh? Nek mau ngajar lagi tak bilang ke Jamal sama bukan Jamal lah, ada Jamal yang di sana sudah di Yaman sama Khairul Anam. Nek mau anda ngajar lagi syaratnya cuma satu, datang ke Syekhuna minta maaf sono. Karena kalian sudah mencederai suhbahnya kalian kepada Syekhuna. Ketika minta maaf, Syekhuna bilang ya Ahmad ajar lagi, sudah anda ngajar lagi. Perlu minta maaf sama anda? Tidak perlu, ngapain? Saya cuma naibul fa'il. Fa'ilnya wis memaafkan ya wis mari ya. Paham? Maka kemarin tadi yang saya ceritakan anak kelas dari mbak-mbak yang seperti itu, tak mari habis-habisan. Malamnya saya sakit tetap ngajar. Tak bilangi bahwa besok ngaji
Mereka no isuke dirosah mengatakan ngaji. Gak ngaji, ndelok apa? Ndelok hajian namanya. Tak tanyain, lah ndelok hajiannya diizin apa enggak? Diizini apa enggak? Enggak diizini sebenarnya, Gus. Mau khalafai tombok-tombok ada. Panggil semuanya sekarang. Panggil tak marahi. Panggil duduk cuma 5 menit tak marahi, tak banting bangku sama gelas. Tak banting. Sudah, tak tinggal. Anak bilang anak enggak mau ngajar lagi. Alhamdulillahnya tadi sudah bilang ke Syekhuna, sudah minta maaf sama Ustadz. Saya ditelepon Ustadz Ahmad, sudah tak maafkan, sudah ente ngajar lagi. Alhamdulillah, sudah besok ngajar lagi sudah. Kabar khair. Hakada. Kenapa? Karena tujuan saya kepingin jaga suhbahnya teman-teman, talmadahnya teman-teman, tarbiyahnya teman-teman. Saya kepinginnya tarbiyahnya ruhiyah. Sembungan kamu sama Syekhuna harus kuat. Hakada. Jangan sampai dicederai dengan mukhalafat yang enggak perlu sebenarnya. Pengin saya itu ya baihaqi Allah yahdik. Lo kena kan? Faham? Hakada seharusnya tarbiyah. Bukan saya yang mentarbiyah, enggak. Saya ini naibul fa'il. Ja'al naibul fa'il, adik-adik saya naibul fa'il kabeh. Guru-guru yang di sini naibul fa'il kabeh. Faham ya? Guru-guru yang di sini naibul fa'il kabeh. Fa'il aslinya siapa? Syekhuna ummuna selesai alhamdulillah rabbil alamin. Maka nek kalian gak jaga adab dengan guru-gurunya kalian, otomatis gak jaga adab sama fa'ilnya. Nah, ada yang bikin bahayanya urip itu. Makanya saya gak kepinginnya apa? Ini loh kayak ini. Kalau emang ada udzur enggak apa-apa, tapi mereka diyakinkan kepada kita oleh Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, dipastikan oleh Kanjeng Nabi bahwa mereka bersama kita meskipun mereka di Madinah. Kenapa? Suhbah hakikiyah. Hatinya mereka bersama Kanjeng Nabi, niatnya mereka bersama Kanjeng Nabi, arwahnya mereka bersama Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hanya karena memang udzur syar'i gak iso teko ya wis. Nek udzure gak syar'i delok bal-balan, delok TV sama delok hajian, itu bukan udzur syar'i. Jadi ini kayak siapa? Kayak Ka'ab bin Malik harus dimarahi dulu. Ka'ab bin Malik kemarin dimarahi sama Kanjeng Nabi kan? 50 hari gak diajak ngomong. Walhamdulillahirabbil alamin. Babu kitabin Nabi ila Kisra wa Qaisar alaihi wa sallallahu ala nabi wa alihi wasallam. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa'fa'na ma 'allamtana zidna ilma. Walhamdulillah ala kulli hal. ونعوذ بالله من حال أهل النار اللهم نستودعك ما قرأناه فذكرنا به عند الحاجة إليه اللهم زئنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم ما هو أهله اللهم زئنا سيدنا محمدا المالكي وسيدنا أحمد المالكي وشيخنا وأمنا وأساتذتنا كلهم وهم أهله وصلى الله على النبي وآله وسلم بسر الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم rasan. Rabbi zidni ilma wassi' fi rizqi wa barik li fi ma razaqtani waj'alni mahbuban fi qulubi ibadik wa azizan fi uyunihim waj'alni wajihan fi dunya wal akhirah wa minal muqarrabin kathiran nawali hasanal fi'ala qa'iman bila zawal ya mubdi'an bila mithal falakal hamdu wal minna wa syaraf ala kulli hal wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma 'allimna ma yanfa'una fa'na ma 'allamtana zidna ilma alhamdulillah ala kulli hal. Pernah juga ya? Pernah tak marahin itu ya? Enggak pernah? Mau coba tak? Kali mau pengen coba lagi. Maulaya salli wa sallim daiman abada. Aduhu li kulli hawlim minal ahwali muqtahami ya akramal khalqi maliman aludhu bihi siwaka inda hululil amimi walayadi ga rasulallahi jahuka bi idhal karimu tajalla bismi muntakimi ya Rabb waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya Rabbana tarafna bi annana tarafna asrafna ala ladha ashrafna fatub alaina taubah taksir li kulli hubah wastur lana al-awrati wa aminir rawati waghfir li walidina wal ahli wal ikhwani wa sairil khillani wa kulli dhi mahabbah ujiratin aw sahbah wal muslimina ajma' amina rabbi yasma' ساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سلح صلى الله وسلم ربي عليه أدى الحب وآله والصحب إلى رطس صعبي إلهي في البدء والتنهي والحمد لله في البدء والتنهي. Sebagai penutup sikap saya kayak tadi yang saya ceritakan itu, saya juga merasakan hal yang sama. Pernah saya
naudzubillah min dzalik, punya salah dengan salah satu guru saya, dan Abuya tahu. Abuya Said Ahmad tahu. Akhirnya Abuya Said Ahmad mengatakan, ya Ahmad, dia naibnya saya. Kamu gak adab sama dia, otomatis kamu gak adab sama saya. Hakada. Fahimtum? Fahimtum? Hakada tarbiyah. Hakada tarbiyah. Maka saya di sini sekarang juga naibul fa'il. Nek kamu gak jogo ngajiku ataupun ngaji naibul fa'il yang lainnya, otomatis gak adab dengan sing asli ini. Bukan masalah saya minta dihormati atau guru yang lainnya minta dihormati, insyaallah tidak ada yang gila hormat kecuali nggak ada kecualinya insyaallah. Nggak ada yang gila hormat di sini insyaallah. Tapi kita kepengen jaga kalian, suhbahnya kalian dengan guru kalian. Itu yang kita inginkan. Faham ya? Faham ya? Jadi jangan merasa aku sing diamuin, enggak. Saya juga pernah alhamdulillahirabbil alamin malah langsung dengan guru saya, dengan Abuya langsung yakni. Fahimtum? Tapi dari situ saya belajar bagaimana suhbah yang hakiki ya. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.